ngagetin aku duluan kok. Lah masa dur emang gitu? Enggak gitu lah. Ya, kan saya cuma banget. Kan saya cuma Markona, kan saya cuma ngomong gitu, nggak ngagetin. Dor, lu ngapain? Tolongin aku dong, please. Nih sampai kayak gini tuh. Ini takut banget deh. Mau nggak? Nggak mau. Tuh, hancur. Mau nggak? Nggak Tuh. mau. No. Nggak mau, takut aku. Tuh, hancur tuh. Nih. Mau nggak? Nggak mau. Ini Tuh. mobil siapa itu? Mobil temanku. Oh ya, kasian banget ya. Aku bisa kirim dari jauh. Kasian banget. Mau nggak kayak Nggak gitu? mau. Muka kamu nanti aku Nggak mau. Makanya diam. Jangan Tapi dipulangin habis makan ya. Iya, diem dulu. Nanti digituin mukanya. Ini kan mobil kan? Nggak mau. Ini muka mau nggak? Ya udah diem makan. Aku mau ganti baju di dalam. Ya lo ya, tapi lo ya. Ya, bisa lo. Wah, mau kalau ke Jakarta. Lagi nggak stabil, Pak. Galak banget. Ayo, Bapak mainnya di loket kita pulang kita kamu. pulang. Ayo, abis ini pulang. Beneran? Semua pada pulang, ayo. Beneran? Iya. Ayo cepet pulang, Ayo, pulang. Siapa lagi di situ Ayo cepet. Aku nggak mau di sini aja. Pulang semua. Semua pada mau kemana? pulang. Kan rumah kamu deket. Ayo cepet. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku mau kenalan sama kamu, aku belum pernah ketemu kamu. Kamu memang pernah ketemu aku? Kamu tuh mirip sama Mbak Alima. Mbak Alima, baik nggak orangnya? Baik teman aku. Ya berarti kayak sama dong kayak aku. Kenalin, nama aku Sarima Aku Markona. Aku mau lepas rambut kamu boleh? nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Aku mau kayak gini aja, nggak mau dilepas. Hah? Nggak mau dilepas. Yaudah yuk, biar kita rapiin dulu ya. Nggak mau. Nggak dibotak, cuma lepas doang rambutnya ya. Dikatain. Biar kita bersihin, biar kita ganti yang baru. Apanya? Aku juga tukang orang salon tahu dulu. Nggak mau. Aku orang salon tahu dulu. Yuk. Tapi aku nggak mau. Kenapa? Apa? Hah? Kenapa nggak mau? Nggak mau dibuka, mau kayak gini aja. Yuk. Nggak mau. Kamu nggak mau dilepas, mau kayak gini. Kenapa? Nggak apa-apa. Yuk, Nggak mau. dibuka dulu yuk. Nggak mau. Kenapa sih? Katanya tadi mau kenalan baik-baik. Yuk. Dikatain. Kamu buka sendiri? Oh itu hair clip. Iya. Oh, siapa yang pasangin itu? Coba aku lihat. Sendiri, ya. Ini punya siapa? Punya aku. Punya kamu. Beli di mana? Dikasih tukang rongsok. Tukang rongsok. Iya. Kok bisa? Iya. Kalau beli mahal, Kalau beli bakso. kudunya mahal. Kamu jangan sakitin aku yang enggak ya. Bahkan tadi kita udah baikan. Kamu mau nggak berteman sama aku? Mau, tapi kamu jangan sakitin aku yang enggak ya. Iya. Bawa pulang lagi ke sana dong, ke Rawasari. Jangan dulu dong. Ini kan kita lagi mobilnya lagi lagi ngisi bensin. Ya? Kamu mau dibotakin nggak? Nggak mau. Kenapa? Rambutnya. Jangan. Nggak mau. Sini. Simpan tak. Siniin rambutnya. Kan rambut kamu udah bagus. Kenapa harus pakai begituan? Nggak enak. Hah? Nggak enak. Sini Pak. Pak, rambut aku siniin. Kan kamu udah bagus begini. Aku pengen Kenapa? cantik kayak kamu. Makanya kalau kamu mau kenalin aku dulu orang salon. Tapi gue nggak mau kayak gitu. Aku dulu orang salon. Jadi kalau kamu mau dandan, ayo Pak. dan. Pak, juga sini. Siniin. Depannya. Siniin. Jangan dibawa sama kamu, aku maunya.
Oh ya udah buang. Jangan. Nggak mau. Jangan. Ambilin ya, hasilnya nih ya. Nggak Bu. bisa. Aduh, betul. Ambilin. Ambilin. Bu, jangan kasarin orang lain ya. Ya biarin lah. Dari tadi aku baik-baik loh. Jangan. Ambilin, Mbak. Aku baik sama aku, ambilin dah. Makanya nurut, dari Ya, tadi ngerti. dibilangin malah ngepok-ngepok orang lain. Dia kan nggak tahu apa-apa. Ayo lo. Apa? Rambut. Lepas itu aksesoris. Nggak mau. Harganya mahal. Tapi nanti dipulangin ya. Iya, dipulangin. Dulu. Ayo udah buka sendiri. Buka simpannya sendiri. Jadi, ya tapi di sini dah aku simpan. Nggak mau. Takut ini. Dia malah ngeluk si Itu rambut di Bu sini dong. itu Hunaro. Dia suruh ngambilin, nggak mau. Disuruh dia ngambil itu, pok katanya. Rambutnya di laundry dulu ya. Biar wangi. Jangan. Jangan dibuang. Kemana dengan dibuang sih? Ama nggak boleh, kamu yang nggak boleh. Ayo buka. Udah lengkap semua ya? Iya. Makasih ya, Mbak. Makasih. Kita agak bolang ya guys, karena kita nggak makan di tempat. Ini pada lagi nggak kontrol, lagi nggak stabil semua. Kita takut nanti malah gimana-gimana, makanya kita putuskan Rambut aku balikin. untuk makan di jalan aja. Baik. Kita sambil suapin ODGJ ya. Markona nggak usah makan. Gak usah. Gak usah. Gak puasa. Aku lapar banget. Yuk Mbak Hana, makan dulu. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, ayo Bu. Kita mau minum obat soalnya. Ayo, harus makan. Ayo cepat Bismillah. Sini saya gituin Bu. Nanti berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suapin, makan dulu. Aku mau pulang. Sorry ya guys, kita suapin. Kenapa? Kemarin makan malam ya di hotel ya. Iya Kak. Terus berantakan. Belepotan Itu semua. belepotan kemana-mana. Bagiin dulu aja akuannya. Satu-satu. Padahal isi 2 tuh di depan. Ayo. Markona pegang. Mau. Makan. Mau, jangan mau ah. Ya udah. Makanya yang ini. Nanti. Bentar. Yang lain belum pada kebagian, bentar. Tapi ya. Dia nyebelin ya. Kok sekarang nyebelin sih dia? Kasar banget, tau nggak? Ini tas lo mana? Itu udah Kak, biar Di sini, taruh situ, biar nggak sempit. Yuk, let's go. Aku pengen kagak mau kayak Sally. Oh enggak. Oke, guys, kita jalan dulu ya menuju Jakarta. Perjalanan lumayan lagi nih, sekitar 5 jam. Jadi ikutin kegiatan kita hari ini untuk membantu orang-orang membutuhkan di luar sana. Masih banyak sebenarnya ini, tapi kita nggak ke bawah semua. Kalian lihat kan ini empet-empetan. Ini harusnya kursi 2 kita jadiin 3 ya. Ya doain aja semoga saya punya rezeki nanti bisa beli mobil yang lebih besar, kayak target saya mau beli mobil HS gitu yang gede, supaya bisa sekali keluar kota bawa banyak, gitu. Minuman siapa nih, Bala? Ya, oke guys, ikutin terus. Ayo, mudah kita berobat ya. Bajunya nggak usah dibawa dulu. Baju biarin, nggak usah. Ayo. Nggak mau.
Oke, guys, ini kita lagi di jalan. Minta dibuang dong. Terus tadi kita habis drop 2 ODGJ ke rumah sakit. Ini mau kita bawa ke yayasan dulu. Kita mau potong rambutnya karena Jangan. udah Aku mau udah kotor banget. Siapa nih? Markona ya. Jadi kayak dulu lagi waktu pertama kita ambil. Terus kondisinya juga kotor, mau kita bersihin dulu sebelum masuk rumah sakit ya, biar enak juga penanganannya. Nah, saya juga minta tolong, saya dengan kerendahan hati saya nih dari yayasan, saya sebagai founder atau pendiri Yayasan Rupa Peduli Kemanusiaan, berharap semoga kedepannya pihak rumah sakit ketika kita membawa pasien, mau BPJS ataupun mau umum, tolonglah dibantu dipercepat gitu ya. Ada beberapa rumah sakit ini adalah oknum ya. Kalian tahu nggak? Kita masukinnya pagi, terus baru di ACC-nya sore. Kalau kita masukinnya sore, di ACC tengah malam. Berapa jam? Udah lebih dari 6 jam, udah lebih dari 8 jam biasa kita nunggu. Dan sedangkan kita kan dari yayasan, banyak yang harus kita lakukan di sosial ini gitu loh. Yang keluar masuk rumah sakit jiwa bukan cuma 1-2 tapi banyak. Kita aja ini udah 20 orangan ya. jangan di yang kita yayasan. ambil. Terus ya kita Aku minta takut tolong mati. untuk dibantu lah. Kita mohon dengan sangat untuk dibantu, dimudahkan, jangan dipersulit. Dan satu lagi, ini kita juga mau nantinya kita juga mau menghadap dan bersurat ke Kementerian Kesehatan ya. Atau ke Dinas Kesehatan, aku lupa tepatnya instansi yang mana, tapi kita mau menjelaskan terkait ada etika salah satu perawat di rumah sakit jiwa. Tahu nggak? ODGJ udah sembuh, ya kan? Terus dikompor-komporin sama salah satu perawat, aku tahu namanya karena ada yang ngadu sama aku, bukan cuma satu pasien, tapi beberapa pasien yang ngadu kayak, kamu dari yayasan itu ya, Tenovi ya katanya. Terus kamu tahu nggak kalau kamu dikontenin dimasukin YouTube, ngomong kayak gitu. Saya baru tahu ada ini oknum ya, perawat yang ternyata kerjanya bukan perawat atau gibah ya, gitu. Jadi tolong tuh itu harus ditindaklanjuti ya. Ini kita mau laporkan perawat tersebut karena si pasien ini apa ya namanya, kayak didoktrin atau dikompor-komporin sama perawat tersebut. Padahal saya tidak merugikan orang lain, terus saya juga tidak merugikan pihak rumah sakit. Kenapa harus ikut campur? Kalau menurut saya itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melakukan video record dan kita share di YouTube itu semuanya atas persetujuan keluarga. Terus kenapa harus malu juga dengan konteksnya ODGJ atau gangguan mental? Apakah itu aib? Buat saya itu bukan aib ya. Kita semua bisa kena atau bisa jadi skizo atau ODGJ. Jadi jangan seolah-olah ODGJ itu adalah aib yang seolah-olah kayak harus disembunyikan. Sekarang tuh udah merdeka ya guys. Dan buatku ketika kita ada gangguan mental, pertolongan pertama ya harus ke psikiater, psikolog, dan RSJ gitu. Jangan pernah malu daripada nanti tambah parah. Dan untuk oknum perawat tersebut, yang pertama kita akan tindak lanjuti dan kita akan membuat laporan kode etik tersebut ya ke Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, karena yang mengurus adalah tim dari yayasan. Karena laporannya bukan cuma 1-2 oknum perawat itu ngomong kayak gitu. ODGJ udah sembuh digitu-gituin, coba ya. Setiap ada ODGJ sembuh masuk ke rumah sakit jiwa itu selalu digituin dengan ada dua perawat kalau nggak salah. Jadi katanya si suster ini suka nonton konten aku, makanya kalau ada ODGJ di RSJ yang dia tahu nih masuk ke YouTube, dia pasti akan komen kayak gitu. Nah, ini laporan dari pihak si ODGJ yang udah sembuh ya ke keluarganya lapor ke aku gitu. Akhirnya di meetingin nih, dituliskan apa aja kata-katanya, terus siapa nama susternya gitu, terus dari rumah sakit mana, udah kita catat semuanya. Dan itu sampai berapa kali, 6 orang kali ya, 6 kali yang digituin. Kita udah catat nama mbak-mbaknya. Jadi tolonglah ya saling menghargai profesi orang.
Nah ya guys, kita harus jelaskan bahwa kita muter-muter bantu ODGJ ke kanan, ke kiri, keluar kota kemana, nggak ada dapat bantuan dari siapapun. Semua pure dari penghasilan saya untuk ngebantu ODGJ terlantar, ODGJ yang ada keluarganya. Kita juga pasti ada yang namanya ngasih bantuan ya, ngasih bantuan sama keluarga kalau kondisinya memprihatinkan. Terus yang kedua, kita bantu untuk operasional ya kan. Operasional kita mobil pakai apa? Pakai bensin, bukan pakai air ya. Transportasi, biaya makan, bantu keluarga, terus belum kalau misalnya terlantar biaya rumah sakit jiwanya yang nggak murah menurutku. Jadi banyak hal ya guys yang harusnya nilainya secara positif, jangan negatif aja ya. Suster punya profesi sebagai suster, saya pun punya profesi sebagai relawan. Dengan ya konteksnya saya men-share di YouTube, penghasilan saya pure untuk membantu orang. Jadi kalau emang berpikir positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau negatif, ya akan negatif juga. Gitu ya. Markona, Aji. Nah, Kamu nanti aku botakin ya? nggak mau. Botakin? Enggak. Mau? Enggak. Harus mau. Nggak mau gue. Kenapa nggak mau? Nggak mau. Kenapa? Biar kayak gini aja. Enggak, harus botak, harus Nggak bersih. mau, saya nggak mau dibotakin. Harus mau. Nggak mau. Ya terserah, nanti aku paksa. Aku nggak mau dibotakin kok. Mau kok. Aku lagi sakit. Sakit apa? Sakit ini. Sakit jiwa? Enggak, kamu yang ngomong. Sakit apa? Ini sakit banget, kepala aku pusing. Ya udah, nanti dibotakin. Enggak, Kenapa nggak mau? ini apa? Jentol, kayak tubuh Nih. kepala aku. Jangan, Ya udah, kepala aku jentol. Nanti kalau dicukur nanti berdarah. nggak ada. Nanti jentolnya tenang. Nggak ada. Kamu harus bersih. Kamu kotor banget, nggak mandi. Aku bersih mandi Terus tiap kemarin hari. kamu dapat video itu kamu nggak pakai baju kayak gitu. Ya kan aku lagi mau mandi. Kamu mandi apa? Di makam, kamu lari-lari. Ya lari-lari banyak cowok-cowok cakep-cakep. Terus saya dapat info juga, katanya dia sering banget sekarang konsumsi minuman ya. Bener nggak? Kenapa sih? Ya kan? Minuman apa? Minuman Nitaan. nitaan. Ya biar organ tubuh kita biar cantik. Kamu laki-laki. Perempuan aku. Lihat ya before after nanti dalam Gak mau. pengobatan. Ini kan masih ngomong perempuan. Nanti kita didik militer. Harusnya masuk itu ya, militer ya dia. Aku Didikan 6 bulan. Lucina. Aku pengen kayak Lucina. Ih, jauh banget kamu, seujung kukunya juga nggak mirip. Ya mirip aja nanti kalau dimiripin. Ya aku kalau dijadikan kayak kamu juga bisa. Kodrat kamu laki-laki. Laki-laki. Aku gak mau. Laki-laki. Laki-laki. Perempuan. Laki-laki perempuan. Perempuan. Iya Pak, Padar. Mana? Kok kenapa sih maksa banget sama gue? Iya, emang kamu laki-laki. Coba kalau perempuan Perempuan. punya apa? Ya nanti kalau dijadikan Barangnya- kayak Lucina juga bisa kok. Mana duitnya? Ya cari ya donasi dong. Donasi. Gak ada lah yang mau donasi untuk merubah bentuk itunya. Emang kamu princess? Kamu tuh takdir kamu laki-laki, jalanin aja. Tuh yang lainnya kok pada kayak gini. Hah? Yang lainnya kok pada kayak gini. Kayak gini apa? Ya kayak gue gini kan. Kayak yang lainnya kayak yang Alexa, kayak si yang lainnya itu kayak si Yuli. Yang lainnya kan kayak gue tapi cantik-cantik ya, kayak gue menderita hidupnya susah disakiti orang terus. Ya kamu harus berubah jadi laki-laki seutuhnya. Aku gak mau jadi laki-laki, aku jadi Kodrat perempuan. kamu laki-laki. Enggak, kodrat aku perempuan. Kamu tuh udah sakit. Aku dari kecil. Kamu tuh sakit mental, tapi kamu juga didoktrin untuk perempuan. Kamu udah bagus kemarin jadi laki-laki. Aku Kenapa tuh- balik lagi ke Aku perempuan? tuh perempuan. Kamu udah ngomong kan kamu dipulangin. Terus saya bilang, kamu jangan balik lagi pakai baju perempuan. Kamu bilang iya Aku sumpah kalau- demi Allah. Aku kalau pakai, aku insya Allah kalau aku pakai baju laki, nanti aku disakiti yang laki-laki yang Gak ada lain. yang nyakitin kamu. Lakinya itu kakak aku Nggak aja, ada, kakak nggak ada aku. yang nyakitin kamu. Kalau Kakak kamu aku. benar-benar berubah,
Kalau kamu benar-benar berubah, kamu tuh ya laki-laki, nggak Berubah tuh bakal. dengan tingkah aku yang nggak Sekarang anak jelas kecil gitu. aja, anak kecil nggak ada yang manggil kamu Markona, semua manggilnya Mas Aji. Itu bagi kamu Mas Aji, bagi aku Markona kok. Enggak, semua manggilnya Mas Aji kok, emang nama Ya, kamu biarin Aji. aja. Memang Sally bilang aku Mas Aji, tapi aku ya biarin aja. Kenapa? Aku nggak suka. Kamu cari duit yang bener. Yang bener aja dong. Jual es. Boleh kamu jual, apa namanya, yang bawang ya? Kamu suka ngambil bawang ya? Bawang apa? Panenan katanya, panenan Emang bawang. kenapa? Iya itu bagus, itu halal. Aku asak berambang. Iya, terus udah gitu suka ngambil apa? Dari ikan ya? Emang kenapa? Ya itu bagus, itu halal. Kamu katanya ngamen aja sekarang suka maksa-maksa ke orang-orang sampai orang pada takut. Ya sama orang kamu. itu yang fitnah gue, orang itu disuruh yang gak suka sama gue kayak gitu. Markonja, saya tuh walaupun saya di Jakarta, kamu tuh videonya nyampe ke saya pada ngirimin. Ya mungkin orang yang suka sama aku. Kamu Aku ke kan minta pasar. saya kelasnya. Kalau Kamu gak ke mau ya pasar. udah kayak gitu. Oh, Nggak, jangan dengerin. itu aku gitu. Kamu ke pasar katanya, terus kamu marah-marah, maksa-maksa. Kamu udah mulai kasar Aku gak katanya. maksa-maksa.